Memang kami dan beberapa rekan mengunjungi Kupang dalam bagian dari asesmen kami untuk suatu proyek baru untuk mendukung penguatan UKM sehingga UKM ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi pasca pandemi 19 dan menciptakan lapangan kerja lebih banyak lagi. Nah, secara spesifik kami juga mendukung peningkatan akses ke pembiayaan lembaga keuangan berupa BPD dan BPR. Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Visi, NTT bangkit menuju masyarakat sejahtera dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Misi, mewujudkan NTT bangkit menuju masyarakat sejahtera berdasarkan pendekatan pembangunan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan, Inclusive and Sustainable Development. Meningkatkan pembangunan pariwisata dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, membangun Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional, New Tourism Territory. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur di Nusa Tenggara Timur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mewujudkan reformasi birokrasi pemerintah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki potensi pertanian, perikanan, dan kelautan serta pariwisata yang kaya. Namun berbagai hasil kerajinan dan kuliner dari berbagai kekayaan alam belum mendapatkan nilai ekonomis yang menjanjikan. Salah satu permasalahannya yakni masalah kurangnya pelatihan soal pengolahan bahan makanan dan kerajinan tangan dengan kualitas dan standar kesehatan yang baik, pengemasan yang menarik, cara menentukan harga jual, serta pemasaran. Dekranasda Nusa Tenggara Timur sejak dipimpin Juli Sutrisno sudah berupaya untuk menjalankan peran dengan baik, terutama mendukung pengembangan UMKM yang berbahan pokok potensi lokal yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dalam rangka mendaratkan peran Dekranasda Nusa Tenggara Timur dalam pengembangan dan pendampingan UMKM di Nusa Tenggara Timur agar bisa bersaing dengan produk lain di tingkat nasional bahkan internasional, maka potensi marungga atau kelor moringa dimaksimalkan menjadi potensi tanaman ajaib lokal Nusa Tenggara Timur yang kini makin terbukti dengan banyaknya produk olahan kelor yang berhasil diekspor. Tanaman kelor memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena dibutuhkan berbagai negara untuk konsumsi maupun industri. Kelor merupakan sumber pangan fungsional karena mengandung nutrisi dan senyawa bioaktif tinggi. Di NTT terdapat dua jenis marungga atau kelor, yakni marungga hijau dan marungga merah yang telah terdaftar di Pusat Perlindungan dan Pendaftaran Varietas Tanaman pada 2019. Bahkan di tahun yang sama, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di 2019 menargetkan mengekspor daun kelor, bahkan telah diekspor sebanyak 1.000 ton per tahun ke benua Afrika. Manfaat kelor secara spesifik bagi kesehatan tubuh manusia diantaranya mengatasi stres dan daun kelor mengandung adaptogen. Adaptogen inilah yang bisa melindungi tubuh dari efek buruk yang dipicu akibat stres. Selain itu, manfaatnya adalah menurunkan gula darah dan yang mengkonsumsi daun kelor ternyata juga bisa menurunkan gula darah, menurunkan kolesterol, dan dengan daun kelor juga dapat bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah, mencegah kanker. Ekstrak kelor mampu untuk mencegah pertumbuhan dan reproduksi sel-sel kanker sehingga dapat disimpulkan bahwa kelor merupakan pencegah alami dari tumbuhnya kanker. Mengatasi stunting tidak harus dengan biaya mahal. Bayi bisa dapat gizi kelor dari air susu ibu yang mengonsumsi kelor. Kelor juga mencegah anemia karena zat besinya tinggi. Protein kelor daun segar setara 2 kali protein yogurt. Protein yang terdapat dalam kelor kering setara 9 kali protein yogurt. Vitamin A pada daun kelor segar 4 kali wortel dan 10 kali wortel pada kelor kering. Kelor bisa didapat dengan mudah dan murah di hampir seluruh daerah di Nusa Tenggara Timur.
sejumlah pengusaha banting setir ke usaha kelor. Sejumlah pengusaha muda perdana kelor dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur yang sukses hadir di dapur kelor baru-baru ini dalam jumpa dengan media pada Senin 5 September 2022. Gladys Narai, salah seorang kaum perempuan pengusaha kelor sukses di Kota Kupang, kepada media ini mengisahkan kesuksesannya bersama PT-nya yang bernama PT Morige Nusa Tenggara yang beralamat di Jalan Harson Blok AB nomor 114 Pengkase Oileta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, kini memiliki 2 orang tenaga kerja tetap, sisanya puluhan orang sebagai tenaga kerja harian tidak tetap yang mayoritas mahasiswa dan atau siswa SMA yang menggunakan waktu luang sore harinya untuk meraih rejeki serta mengasah keterampilan pengolahan pangal yang berbahan dasar kelor ini. Gladys Narai menyampaikan bahwa produk olahan kelor sudah beragam. Saya punya produk Morige Nutrisi Snack, katanya, kopi kelor, Morige teh celup, keripik kelor dan lainnya yang kesemuanya bersertifikat dan kini memasuki pasar domestik antara lain di Bandara Labuan Bajo, Kado Bajo, Eksotik, Komodo dan Komodo Gift, dan juga ekspor ke luar negeri antara lain di negara Timor Leste. Gladys, penerimaan per bulan kini telah mencapai 15 juta rupiah dan pada saat program PMT berjalan maka penerimaan per bulan mencapai 70 juta rupiah. Katanya, saya optimis untuk pengembangan ke depan dan berharap kemitraan dengan Dapur Kelor dan Dekranasda dan Nusa Tenggara Timur serta Bank NTT bahkan ILO International Labour Organization dari Jakarta akan berdampak pada peningkatan kapasitas perusahaan, kualitas sumber daya manusia dan kualitas produk. Ketika ditanya apa persoalan yang sangat mendasar yang dihadapi kini, Gladys mengatakan bahwa Gladys membutuhkan intervensi perhatian pemerintah dalam rangka pengadaan rumah produk. Karena dengan demikian dia akan dapat mengembangkan usahanya jauh lebih baik dari sekarang ini. Selanjutnya mari kita ikuti liputan media global tuh pada Selasa 27 September 2022 di UMKM Morige Nusa Tenggara di bilangan Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sore, Om. Nama siapa? Nama Agnesia, nama Kosot, biasa dipanggil Agnes Kosot. Agnes, sekarang kuliah atau gimana? Ini kelas 3 SMA, Om. Kelas 3 SMA di Kupang sini? Iya. Wah, luar. Kok bisa kerja di sini, Nak? Iya, Om. Soalnya baru-baru kan libur sekolah, jadi daripada di rumah lebih baik datang bantu-bantu bekerja di sini supaya tambah uang. Tambah uang begitu, jajan begitu. Luar biasa. Setelah Anda kerja beberapa saat di sini, Anda rasa bagaimana? Rasa senang? Nyaman, Om. Nyaman. Soalnya kan ada teman-teman juga toh. Jadi tidak bosan. Tidak bosan di sini. Iya. Lalu kemudian ini kan terkait kelor nih. Iya. Lagi branding di mana-mana, lagi viral di mana-mana bahwa ini justru ketika kotong mengkonsumsi asupan semua yang berbahan dasar kelor, itu kan akan menolong kotong kesehatan dan sebagainya. Nah, selanjutnya ini melatih keterampilan. Nah, harapan adik ke depan nanti ketika kerja di sini dan setelah dapat pengalaman di sini, harapan-harapan apa yang Anda adik mau katakan? Kalau soal itu, ke depannya mudahan usaha Mama G ini semakin maju ke depan. Ke depannya Iya. lebih beragam ini lagi. Sekarang apa saja yang ada nih? Iya. Ini ada sorghum, teh kelor sama bubuk kelor. Bubuk kelor. Ada cookies juga, ada cemilan itu juga. Itu luar biasa. Berapa banyak sih bosong yang di sini kerja? Ini biasa ada 9 sampai 10 orang. 9 sampai 10 orang. Iya. Ada juga yang magang, bilang dari apa? Dari ada. Baru ada yang magang di sini. Bayangkan saya. Anak kuliah semua ya. Kalau siapa nama adik tadi? Agnes. Berapa bersaudara di rumah? Kalau beta ada 5, Om. Anak yang keberapa? Kalau beta anak ke-4. Oh, berarti yang lain sudah kerja ya? Sudah. Yang pertama sudah kerja.
Yang kedua juga sudah kuliah, sudah tamat. Terus sekarang ada bekerja, ada dapat ini, ada kasih masuk lamaran, tapi ada dapat di kabupaten. Jadi ada persiapan untuk ke kabupaten. Ke kabupaten sana, puji Tuhan. Ada yang keempat ya? Iya. Cita-cita mau jadi apa? Kalau beta sih jadi kuat atau Suka kuat ya? iya. Kenapa termotivasi ke kuat? Soalnya beta kan fisiknya agak lebih ke laki-laki. Ke laki-laki gitu ya? Jadi kayak lebih suka. Suka ke... Iya. Begitu. Oh, mudah-mudahan tercapai cita-citamu. Mungkin itu juga sebuah kebanggaan bangsa ya. Kalau jadi kuat itu kan jadi abdi negara. Iya. Oke. Sedikit Ita, coba maskan sedikit biar. Kalau Ita sendiri sudah berapa lama? Baru beberapa minggu, hampir mau 1 bulan. 1 bulan. Lu juga nyaman di sini? Berapa bersaudara di rumah? 4 bersaudara. 4 bersaudara. Lu anak keberapa? Anak ketiga. Wah, luar biasa. Nah, sekarang masih juga di SMA. Ada rencana kuliah nanti setelah tamat? Iya, kuliah. Lebih mengarah kemana nih? Ke kesehatan. Kesehatan ya? Wah, luar biasa. Satu kuat, satu kesehatan. Sandra. San ke mana San? Coba San buka dong. Sandra seberapa lama di sini? Sama kita yang kita. Oke. Berapa bersaudara di rumah? Ada 6. Ada yang keberapa? Kedua. Ada yang kedua ya? Berarti kakak sudah kerja juga? Ya, kakak di sini. Wah, luar biasa. Kakak bagianku ya. Nyaman juga di sini ya? Nah, ini apa? Semoga Bosong berhasil sebegitu. Mungkin ini langkah-langkah kecil, tapi pasti dari hal kecil ketong bisa kerja perkara-perkara yang besar, gitu. Keren tetap setia dan dengan Bunda apa tadi sini? Mamage. Luar biasa, dengan Mamage kamu nyaman begitu. Dan apa tangan-tanganmu ini turut bekerja untuk apa namanya menolong orang-orang yang stunting di luar sana. Kita masih sehat baik nih, tapi di luar sana NTT presentasinya besar. Semoga usaha Bosong termasuk Bosong pun kerja tangan-tangan Bosong ini justru jadi berkat buat orang lain. Terima kasih untuk komentarnya. Shalom, Tuhan berkati. Oh, ini termasuk program provinsi juga ya? Ada dari provinsi, ada juga upaya dari saya juga untuk dekati desa. Jadi dananya dari alokasi. Oh, dana desa ya? Betul, betul. Oh, oke. Dan itu untuk Indonesia baru. Iya. Timur. Ini berarti sangat matching dengan programnya Bang NTT ya? Iya, NTT binaan itu ya? belum kenalan. Oh, belum kenalan? Untuk Sobat Timur. Oh iya nanti. Kalau lagi kan di. Iya. Kita kan NTT luas kalau sendiri, jadi kita harus berapa? Nggak bisa betul, sebar betul. rumah. Nanti kenalan sama Mbak Ica ya? Iya. Di Sumba Timur ya? Sumba Timur. Sumba Timur. Kalau untuk Sumba Timur total karyawannya ber-6. AO yang di Sumba Timur ada? Ada. Namanya Ibu Lala. Oh, Ibu Lala. Kebetulan baru kemarin saya buka bank. Oh, iya. Tapi baru dikasih pindah separuh. Baru 100 kok. Karena pembayaran kita itu lewat Bank NTT. Ya, bagus begitu. Transaksinya lewat Bank NTT. Memang itu Bank NTT punya ibu lagi, iya. Harus punya jiwa gitu. Baru ya. Iya. Karena harus pembayaran. Betul. Nggak akan pembayaran kalau nggak pakai Bank NTT. Betul. Jadi semua bukan di Bank Iya. NTT. Dan memang itu punya ibu semua Bank NTT itu. Harus begitu. Ini tadi bisa produksi berapa banyak Bu Gede setiap bulan ini? Kalau sebulan 5.000. Yang teh 5.000. Ya 5.000. Yang cookiesnya Sama, saya sudah hitung-hitung bisa 5.000. 5.000 cookies gini. Dijual di beberapa tempat tadi itu ya. Iya. Kalau ekspor ke Australia berapa bulan sekali? Nah ini baru perdana nih yang Perdana. Kemarin sudah ini sudah oke. Dari beberapa produk yang masuk yang lolos kualifikasi. Berapa kirimnya berapa itu? Ini masih nunggu dari Kadin, disuruh produksi aja karena baru lengkap dan ini semua kan kemasan kemarin berapa kali ditolak. Ini udah. Oh, udah ACC. Udah. Ini yang model terakhir ini. Yang ini. Kemasan yang final terakhir yang ini. Udah. Oh, jadi kalau bayar di sana sudah cocok gitu ya kalau masuk ya. Tapi belum ada dikirim ke sana. Bulan ini. Bulan ini baru. Iya.
karena saya masih biasa kan kita kirim dus apa aja, jadi permintaan saya minta 50 dus apa yang ada ya kita isi. Permintaan sana saya harus punya dus sendiri yang mereka sudah tahu satu dus berapa kali gitu. Oh ya, harus tahu isinya berapa standar ya. Kemarin kita kan bingung kalau pakai dus aqua isinya berapa, pakai dus udah garam. Iya. Nah mereka minta dus baru udah pesan dus sudah dapat. Oh, udah dapat. Lagi proses genap-genapin yang diminta. Sekian gitu ya, untuk isi sekian. Ada minimumnya Pak kalau seperti itu? Ada minimum dusnya atau apa? Enggak ada. Karena di sana katanya lebih ke makanan sehat. Karena ini kan masuk ke jajanan sehat. Healthy food gitu ya. Iya, healthy food. Nanti pembayaran dari sana bagaimana? Lewat tadi juga. Katanya sih Kadin harganya agak ada ini juga dapat ada Lagi juga ya. ke Timor Leste dulu Pak. Timor Leste udah jalan. Oh, udah jalan. Pertama kita uji cobanya Timor Leste dulu. Timor Leste udah jalan, sekarangnya yang ke Australia. 2 bulan lalu mulai ke Timor Leste, bulan ini ke Karena sorghum ini ya, kan dia untuk mengurangi stunting itu ya, jadi sorghum dan kelor ya. Kalau Mas Edi, Mas Edi, itu 3.000 per bulan. Ya. Jadi 6.000 itu teh 3.000 Sama serbuk 3.000. serbuk 3.000. Itu kemarin karena ada permintaan dari Dekratau. Oh. Bersamaan dengan lokal desa ada 50 yang saya bina untuk Berapa? stunting. Berapa desa binaan? Baru 50. Oh, baru 50. Itu baru ya. Karena targetnya Sesumba. karena ini Sumba pegang sendiri. Karena begini Pak, melihat potensi ekonomi masyarakat kita ini kan untuk keluarkan harga, minta maaf apa benarnya? Tekelarnya kode 40 lah. Nah kesadaran kita orang timur kan 40 mahal kalau bisa. 35 aja lah, 35. Itu pun mahal. Nah, sehingga ditambah dengan apa istilah penghasilan. Sehingga saya berpikir bagaimana memanfaatkan program atau dana dari pemerintah. Ya, saya kerjasama dengan Dinas Pariwisata, SMK, bagian pemasaran, saya bagi telur, langsung praktek jualan. Itu ilmu yang sesungguhnya kan gitu. Terus dana desa dan dana pemberdayaan itu, walaupun tidak semuanya kelor kan ada kacang hijau dan sebagainya, tapi ada kelor. Sehingga bagaimana masyarakat tidak keluarkan uang tapi mereka digunakan. Kalau produknya di Sumba apa aja? Kelor. Sementara baru 2 teh sama serbuk. Itu dari kelor. Nah itu pun ya apa namanya permintaannya lebih banyak dari produksi kewalahan. Karena 4 kabupaten proyek satu orang. Oh gitu. Kalau tehnya masyarakat mau beli juga tehnya. Ya, kalau di sana harganya berapa? sama 35 juga. Nah, terus saya juga mendorong. Ininya juga sama gini kemasannya. Sama kan satu binaan dari. Berapa berarti teh? 35.000. 35.000 Pak. Yang mana yang teh? Teh. Teh. Isinya 30 kantong. Harganya 35. Kenapa 30 kantong? Sehingga bisa sehat dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Oh gitu. Hanya dengan harga 35 bagi 30 1.000 sekian lah. Dari Ubud memang harus isi 30 karena setiap hari. Kalau yang kita jual kan hanya isi 20. Oh ini isi 20. Kalau dari Yuli Mintanya 30. karena harus setiap hari mereka minum. Harus minum. Selama 3 bulan program itu isi agak ada perubahan mereka. Gratis kan. Jadi mau gak mau mereka minum. Gratis. Jadi yang bayar dari Dekranasi. Tempo. Kan untuk pendampingannya 3 bulan untuk stunting. Ada juga dengan kita juga. Ada dari kita juga pendampingan 3 bulan. Kita kan bulan keempat itu kita ambil mereka jadi anak asuh kita. Kita dampingi terus. untuk sekolahnya sudah gitu. Ini kalau ini apa namanya bumbunya ini untuk makan apa aja? Bikin jus kayak jus mangga apa Ditambah aja. sedikit. Oh, tambah Ada yang sedikit. pakai di kopi,
Oh, di kopi juga. Kopi kalau kuat makan nasi, anak-anak ditaruh dikit aja. Oh, Ini kan gitu. langsung dikonsumsi bisa. Langsung ya. Dicampur sama Oh, dicampur lebih biar gak ini ya. Apa namanya? Karena rasa. kalau masak kelor mentah beda hasilnya. Kalau salah masak gisinya hilang. Kalau ini udah dikunci dikeringin tapi gisinya tetap di. Oh gitu. Kan biasa kan kelor untuk daun sayur gitu ya. Nah, kalau masak kelamaan nutrisinya hilang. Hilang ya? Kalau ini kan udah. kalau nutrisinya masak kita daun udah kelor itu nggak boleh lama. pas airnya mendidih dulu. Setelah mendidih diturun dulu dari api, pokoknya langsung lepas kelor. Lepas kelor, betul. Kalau di pada saat masih dalam api nutrisinya hilang. Gitu. Nah, kalau ibu-ibu masak untuk bayi, masak sama beras sampai Nah, itu nggak bisa. Ya, Harusnya setelah masak Tetap bubur kelor hanya ampas. Hanya ampasnya aja. Masak bubur bayi, kemudian diturunin dari api, baru ditaruh kelor. Oh, daun kelor. Jadi panasnya untuk layunya daun kelor itu dari panas. Dari panas itu, itu, ya ya. dari api. Kalau dari api langsung nutrisinya hilang. Kalau ini kan nutrisinya terkunci. Terkunci ya. Itu berarti prosesnya dikeringin dulu ya, Pak? Pakai ada mesin pengering. Oh, ada mesin pengering juga. Oh, oke. Ada beberapa teh di NTT yang produksi, tapi kan ada yang masih manual pakai rumah produksi ya, pengering. rumah pengering. Itu di luar kelompok binaan Di kita keluar. Nasdaq. Oh, Masih gitu. manual ya. Kalau Mbak Gladys pakai mesin pengering. Kita ini yang kelompok pakai. Oh. Sambil meninjau. Jadi kan sedikit saya bercerita mengenai teknik pengunci nutrisi kelor ini. Karena kelor tidak bisa bertahan di atas suhu 4 sampai 50 derajat. Pak. Ada Sehingga yang dijemur. oven itu di setting jadi suhunya kalau sudah mendekati 40 otomatis mati. Oh gitu. Kayak gitu. Maka dia tidak boleh pengeringan dengan matahari langsung. Nah, apalagi itu fatal. Itu Tidak lebih boleh parah. dia. Maka pada saat memetikan pun tidak boleh memetikan di atas jam sekian, tidak boleh. Jadi dia tidak boleh kena matahari langsung pada saat Dia nggak memetikan. boleh lewat dari 4 jam sebelum masuk mesin pengering. Kalau panen pagi atau sore karena siangnya kan ada proses masak makanan Pak. Oh gitu. Pelipasan. Iya. Itu nggak boleh. Pagi atau sore ya. Siang ya. Pagi. Peninjang malam. Pagi, Malam nggak boleh juga. Boleh tapi pikir penjut begitu. Teh disarankan tiap hari. Wajib. Kalau teh kan dia agak ringan. antioksida juga dia. Kalau teh, Sebagai antioksida. teh wajib tiap hari harus. Itu antioksida. Kalau umur ya. Kalau dulu saya ojek Pak. Serabutan sudah 17 kali saja tuh bangun, tapi bangun lagi karena tuntutan ekonomi oleh keluarga dan juga kaki gitu. Bisa buat rumah, bisa bangun produksi, bisa tersendiri. Terima kasih ngobrol lagi. Ya. Oke, saya bawa aja ya. Ini kuenya. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Terkait kehadiran Ailo di sini Bapak, ini kunjungan kerja atau dalam rangka peningkatan kapasitas UMKM di NTT. Mungkin sedikit gambaran kehadiran Bapak di sini. Baik, terima kasih. Jadi memang kami dan beberapa rekan mengunjungi Kupang dalam bagian dari asesmen kami untuk suatu proyek baru untuk mendukung penguatan UKM sehingga UKM ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi pasca pandemi 19 dan menciptakan lapangan kerja lebih banyak lagi. Nah, secara spesifik kami juga mendukung peningkatan akses ke pembiayaan lembaga keuangan berupa BPD dan BPR. Seperti itu, Pak. Seperti itu. Dalam pengamatan Bapak, perhatian pemerintah khusus dalam rangka kelor ini bilang tanaman ajaib, tumbuhan ajaib. Mungkin teman-teman dari Ailo juga lihat seberapa kuat besarnya perhatian pemerintah terhadap UMKM khususnya tanaman yang luar biasa ini. Iya. Ya, kami tadi mendengar penjelasan dari teman-teman di BPD NTT dan juga pelaku tadi Bu Gladys. Kami sangat terkesan dengan informasi yang diberikan dan kami mendengar bahwa pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota memang memiliki program-program yang sangat baik untuk memanfaatkan daun kelor, Pak ya, sebagai salah satu juga makanan yang dapat meningkatkan gizi, khususnya kecukupan protein intake ya bagi anak-anak dan juga masyarakat lebih luas. Saya rasa program-programnya sangat bagus
tidak saja untuk mendukung produksi tapi juga untuk pembiayaannya dan integrasi dengan program-program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan usaha untuk menurunkan tingkat stunting kalau kami tidak salah. Begitu. Harapan-harapan ke depan terkait kepada UMKM ini, Pak? Ya, kami berharap bahwa kami terus bertumbuh, lebih besar, lebih banyak menyerap tenaga kerja, ya, dan juga nantinya akan memberikan dampak yang lebih luas terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTT dan menciptakan lapangan kerja lebih banyak kepada masyarakat. Terima kasih komentar Bapak. Bapak nama siapa? Kemudian Nama saya Jauhari. Jauhari. Saat ini adalah Project Manager dari Pranos to Impact di ILO. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih, Sukses ya. Selamat sore Bunda. Ini terkait hari ini ada dari ILO, Perdagangan Internasional yang hadir di usaha INA di tempat ini. Sesuatu yang luar biasa, bahkan datang dengan unsur Bank Nusa Tenggara Timur, Bank NTT. Nah, kehadiran teman-teman tadi juga dalam rangka peningkatan kapasitas UMKM, termasuk INA punya terhitung dalamnya peningkatan kapasitas UMKM ke depan. Peningkatan kapasitas ada beberapa hal, sumber daya manusia, dan kalian infrastruktur dan sebagainya. Nah, INA sesungguhnya apa yang masih menjadi problem dalam rangka peningkatan usaha ini ke depan? Problem saya di sini lebih ke rumah produksi, karena untuk dapat izin untuk memperluas saya punya produk kan itu harus punya rumah produksi. Nah sekarang produksinya masih di rumah pribadi. Ya semoga saya butuh dukungan pemerintah untuk bisa membantu dapatkan rumah produksi yang lebih baik. Ini sementara tenaga kerja saja sudah cukup, ini sudah banyak. Nah, selain alat-alat yang sudah tersedia, rumah produksi, mungkin ada semacam intervensi dukungan anggaran, misalnya dana teman untuk peningkatan. Apakah masih butuh seperti itu? Kalau untuk dana ya masih cukup. Masih cukup, oke. Karena kan kita produksi sesuai kemampuan kita. Lebih siap. ke rumah produksi aja. Rumah produksi ya. Soal pemasaran, soal marketing begitu dan lain, sementara ini jalan, tapi tetaplah kalau untuk marketing butuh dukungan dari pemerintah juga. Karena memang belum banyak yang kenal produk ini. Produk saya mungkin masih orang masih jarang dengar. Nama produknya apa nih? Produknya Morige. Morige. Itu apa saja, Bu? Morigenya ada, produknya kita ada teh kelor, serbuk kelor, biskuit sorghum dan biskuit kelor. Biskuit kelor, luar biasa Bu, sudah beberapa produk nih. Iya. Mudah-mudahan bertambah lagi ke depan Bu. Tidak ada harapan lain Bu? Harapan ke depannya ya semoga pemerintah aja. Bantuan pemerintah untuk mempromosikan produk kami. Baik, terima kasih untuk komentarnya. Sukses selalu buat Ibu. Selamat sore.